Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Etiko Legal. Hari ini kita akan membahas terkait isu etik dan moral dalam pelayanan kebidanan yang sebenarnya hampir sama ya dengan materi kita yang kemarin, tapi nanti kita coba untuk membahas sekilas kembali ya. Nah, di sini ada selalu kita dengar terkait isu etik, kemudian isu moral. Nah, isu sendiri itu apa sih? Isu itu adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat atau lingkungan yang belum tentu benar, dan untuk mencari kebenarannya memerlukan pembuktian. Jadi isu ini adalah suatu masalah yang sudah berkembang gitu ya, sudah dibicarakan oleh masyarakat. Tapi sebenarnya belum tentu kebenarannya, jadi belum pasti kebenarannya. Dan untuk mengetahui apakah isu ini berupa fakta ataukah hanya berita bohong, itu perlu dicari kebenarannya melalui pembuktian-pembuktian. Kemudian di sini ada juga dilema etik atau dilema moral, adalah pilihan yang sukar di mana untuk pengambilan keputusan membutuhkan pertimbangan moral serta kebijaksanaan. Nah, ini yang sering kita hadapi gitu ya sebagai seorang bidan. Nah, kadang dilema-dilema ini itu sebenarnya selalu kita temui begitu ya. Misalnya saja dalam pelayanan KB misalnya, kita sebagai bidan memang kita harus menyukseskan program KB ya, dimana kalau misalnya sekarang itu satu keluarga 2 anak gitu ya, 2 anak lebih baik. Nah, tapi ketika kita nanti di masyarakat, nanti kita akan bertemu dengan berbagai macam keluarga gitu ya. Ada yang memang menurut kepercayaan beliau itu bahwa KB itu haram misalnya, karena membatasi anugerah yang diberikan oleh Allah misalnya seperti itu, sehingga mereka sama sekali tidak mau ber-KB. Nah, akibatnya apa? Anaknya banyak dengan jarak yang pendek-pendek seperti itu. Jadi pernah itu saya juga menemui gitu ya. Jadi pasangan suami istri usia 40 tahunan, malah mungkin belum ada, sekitar 38-an mungkin ya, 40 awal 40, itu anaknya sudah 6 atau 7. Dan anaknya ini jaraknya dekat-dekat gitu ya, kemudian dari sisi ekonomi juga yang bekerja hanya suaminya, dan pekerjaannya juga serabutan gitu ya, bukan pekerjaan yang tetap. Kemudian ya muncul masalah-masalah yang lain, seperti dari sisi anaknya sendiri tidak bisa menyekolahkan semuanya, kemudian dari pemenuhan gizi dan yang lain-lain juga kurang, dan sebenarnya juga persalinan yang jaraknya terlalu dekat itu juga berbahaya untuk ibu sebenarnya. Tapi sudah berkali-kali kita datangi gitu ya, didatangi bidan puskesmas juga, didatangi yang lain-lain, itu tetap tidak mau untuk ber-KB. Nah, seperti itu. Jadi kita sendiri juga jadi dilema gitu, bahwa sebenarnya KB itu kan memang haknya ibu gitu ya, haknya pasangan apakah akan ber-KB atau tidak. Tapi di sisi lain kita juga perlu mensukseskan program KB, karena itu untuk kesehatan atau keselamatan ibu dan anak juga, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dilema etik. Jadi pilihan yang sukar gitu ya, mau kita biarkan tapi kok ya nanti ibunya nyawanya bisa terancam, anak-anaknya mungkin tidak terpenuhi dengan baik gizinya dan yang lain-lain. Kalau misalnya kita coba terus kok ya tetap nggak mau untuk ber-KB. Nah, itu contoh dilema ya. Kemudian konflik, itu pertentangan yang terjadi karena pengambilan keputusan yang menyangkut dimensi moral. Kemudian pertentangan yang terjadi dalam pengambilan keputusan berdasarkan prinsip. Nah, ini jadi kalau misalnya dilema tadi kan baru mau membuat keputusan. Nah, kalau konflik ini dia sudah membuat keputusan,
kemudian terjadi konflik setelahnya gitu, seperti itu ya. Nah, ini dilema moral adalah suatu keadaan di mana dihadapkan pada dua alternatif pilihan yang kelihatannya sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah. Konflik atau dilema moral pada dasarnya sama, berada pada prinsip moral dan otonomi. Nah, ini isu adalah topik yang menarik untuk didiskusikan. Akibatnya banyak pendapat yang timbul dan sangat bervariasi. Isu muncul karena perbedaan nilai-nilai dan kepercayaan. Isu moral adalah topik yang penting yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini isu etik ini sering terjadi ya antara bidan itu yang pertama dengan klien, keluarga dan masyarakat. Ini di sini dicontohkan terkait persetujuan dalam proses melahirkan. Kemudian misalnya misalnya keluarga sudah datang ke bidan untuk melahirkan gitu ya dalam persalinan, tapi ternyata pada saat sudah seiring berjalannya waktu ternyata tidak bisa lahir-lahir gitu. Jadi misalnya partusnya lama, akhirnya bidan merujuk untuk ke rumah sakit, tapi dari keluarga tidak mau biasanya ya, tidak bersedia untuk dirujuk. Tapi bidan juga tahu kalau misalnya tetap di bidan nanti bisa berbahaya karena ini sudah termasuk ke partus lama, sudah masuk ke patologis, sudah bukan ranahnya bidan. Kalau tetap di sini nanti bisa membahayakan nyawa ibu dan bayi, dan tentu saja karena sudah menyalahi wewenangnya nanti bidan juga bisa dihukum. Tapi biasanya keluarga kekeh nggak mau, nah nanti malah jadi pindah ke bidan yang lain atau seperti apa gitu ya. Kemudian kegagalan dalam proses persalinan ya hampir sama ya dengan tadi, atau mungkin juga sebenarnya karena satu dan dua hal, misalnya ibunya pada saat hamil itu sering minum jamu misalnya, akhirnya air ketubannya keruh. Nah, pada saat persalinan bayinya asfiksia, bidan sudah melakukan pertolongan tapi ternyata gagal misalnya, kemudian bayinya meninggal misalnya. Nah, seperti itu juga menjadi isu etik ya. Jadi biasanya keluarga mungkin tidak terima dengan keadaan bayinya yang meninggal, tapi bidan juga sudah melakukan sesuai dengan prosedurnya, dan sebenarnya kejadian itu juga tidak juga merupakan akibat dari ibu yang misalnya tadi ya minum jamu ketika hamil, seperti itu. Kemudian sering juga terjadi di antara teman sejawat, tenaga kesehatan yang lain, kemudian organisasi profesi. Organisasi profesi di sini yang dimaksudkan adalah IPI ya, kalau kita Ikatan Bidan Indonesia. Nah, ini pendekatan dalam pengambilan keputusan sebagai perilaku etis profesional dalam membantu pemecahan masalah. Itu bidan menggunakan dua pendekatan dalam asuhan kebidanan. Yang pertama berdasarkan prinsip, dan yang kedua berdasarkan asuhan. Kalau berdasarkan prinsip, itu mengarah langsung sebagai penghargaan terhadap kapasitas otonomi tiap orang. Jadi intinya kalau prinsipnya kan otonomi, jadi setiap pasien, setiap klien itu berhak menentukan pilihannya masing-masing, seperti itu. Kemudian prinsip untuk menghindari berbuat kesalahan. Jadi kalau misalnya kita kan sudah ada prosedurnya, sudah ada standarnya, kalau misalnya terjadi ini kita harus apa, kalau terjadi itu kita harus apa. Nah, itu sebenarnya adalah untuk menghindarkan kita dari berbuat kesalahan. Kemudian bersedia dengan murah hati untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat dengan segala konsekuensinya. Keadilan menjelaskan tentang manfaat dan resiko yang dihadapinya. Kemudian pendekatan berdasarkan asuhan. Yang pertama berpusat pada hubungan interpersonal dalam asuhan. Jadi lebih menekankan pada hubungan antara
bidan dengan klien. Kemudian meningkatkan penghormatan dan penghargaan martabat klien atau pasien sebagai manusia. Ini rela mendengarkan dan mengolah saran orang lain yang mengarah pada tanggung jawab profesional. Mengingat kembali arti tanggung jawab, moral kebaikan, kepedulian, empati, kasih sayang, menerima kenyataan. Nah, ini kalau tadi berdasarkan prinsip, jadi ya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standarnya yang ada dan yang lain-lain. Nah, kalau misalnya pendekatan dengan asuhan itu lebih ke empati, lebih ke hubungan interpersonal gitu ya, jadi lebih ke hubungan antara bidan dengan kliennya. Dilema etik yang sering terjadi dalam pelayanan kebidanan ini yang pertama terkait agama tadi ya, mungkin yang ibu contohkan tadi terkait KB yang beberapa orang menganggap bahwa KB itu haram gitu, jadi tidak mau ber-KB. Kemudian sosial budaya, misalnya ada mitos-mitos tertentu terkait perawatan kehamilan, persalinan yang sebenarnya merugikan bagi ibu dan bayi gitu, tapi tetap dilakukan gitu karena itu merupakan suatu tradisi. Kemudian asuhan kebidanan, aborsi, unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak diinginkan, cloning, kemudian kematian yang tenang atau euthanasia. Nah, ini untuk pengambilan keputusan dalam acuan kebidanan itu bidan harus mempunyai akuntabilitas dan responsibilitas. Kemudian menghargai wanita sebagai individu dan melayani dengan hormat. Jadi kita kan dengan pasien itu, dengan klien itu sama-sama wanita ya. Nah, itu kita harus menghargai beliau gitu ya sebagai individu dan melayani dengan hormat. Kadang kita menemukan kalau misalnya banyak yang bilang kalau bidan itu kalau nolong persalinan suka galak, suka marah-marah seperti itu. Nah, itu sebenarnya kurang manusiawi ya berarti. Nah, seharusnya kita bisa menempatkan diri kita ketika kita dengan klien, dengan pasien itu bahwa kita harus menghormati klien kita gitu. Jadi ya entah bagaimanapun situasinya kita harus melayani dengan hormat. Kemudian pusat perhatian adalah safety and well-being mother. Kemudian menyokong pemahaman ibu tentang kesejahteraan dan menyatakan pilihannya pada pengalaman situasi yang aman. Jadi jangan memberikan pilihan kepada ibu, tapi ibu tidak diberikan pengertian terlebih dahulu. Kalau misalnya ibu perlu memilih, itu kita harus memberikan informasi terhadap pilihan yang akan beliau ambil. Jadi misalnya pada saat asuhan nifas misalnya, di situ ada asuhan untuk KB juga ya, untuk nifas. Nah, jangan kita langsung tanya ibu jadinya mau KB apa. Nah, seperti itu, kita berikan pengertian dulu bahwa untuk menunda kehamilan agar jaraknya tidak terlalu dekat dengan kehamilan, dengan persalinan yang saat ini, itu sebaiknya menggunakan KB. Nah, KB itu ada apa saja macamnya yang bisa digunakan oleh ibu hamil yang sedang ibu nifas yang sedang menyusui, itu apa saja misalnya yang bisa dipakai. Kemudian kelemahan dan kelebihan tiap alat kontrasepsi itu apa kita jelaskan. Kemudian baru ibunya diminta untuk untuk membuat keputusan mana yang dipilih gitu. Jadi tidak yang langsung tanya mau pilih yang mana tanpa dijelaskan, itu nggak boleh. Kemudian sumber proses pengambilan keputusan adalah knowledge, kemampuan berpikir kritis, kemampuan membuat keputusan yang logis. Ciri-ciri keputusan yang etis di sini mempunyai pertimbangan benar dan salah. Kemudian sering menyangkut pilihan yang sukar, tidak mungkin dielakkan dan dipengaruhi oleh norma, situasi, iman, lingkungan, sosial. Nah, situasi ini mengapa kita perlu mengerti situasi untuk menerapkan norma terhadap situasi. Jadi kita misalnya situasi itu bisa lingkungan, bisa keadaan gitu ya. Jadi
Mengapa kalau misalnya ketika kita mau memutuskan sesuatu, kita harus mengerti situasinya terlebih dahulu. Jadi mendalami sebenarnya permasalahannya apa. Kemudian jika ada beberapa pilihan pemecah keputusan untuk memecahkan masalah itu, jika dikaitkan dengan norma di masyarakat itu seperti apa, mana yang lebih pas, seperti itu. Kemudian untuk melakukan perbuatan yang tepat, kemudian untuk mengetahui masalah yang perlu diperhatikan. Kesulitan dalam mengerti situasi itu yang pertama, kerumitan dan keterbatasan pengetahuan. Nah ini jadi mungkin kita terhadap situasi atau kasus yang baru, kita belum pernah ada pengalaman dan yang lain-lain, sehingga agak bingung gitu ya ketika mendapat masalah tersebut karena keterbatasan dari pengetahuan kita. Kemudian dipengaruhi kepentingan, prasangka, subjektif. Nah ini juga yang sering kita rasakan juga ya ketika ada suatu masalah, itu pasti juga subjektivitasnya itu juga biasanya tinggi gitu. Kemudian bagaimana kita memperbaiki situasi itu melakukan penyelidikan, memperluas pandangan. Jadi kita membaca literatur, kemudian mungkin melihat jurnal dan yang lain-lain, kemudian menggunakan sarana ilmiah dan keterangan ahli. Nah ini mungkin kita bisa bertanya kepada ahli yang lebih menguasai. Kemudian peka terhadap pekerjaan dan kebutuhan orang lain. Kemudian dimensi kode etik di sini antara anggota profesi dengan klien, anggota profesi dengan sistem kesehatan, anggota profesi dengan profesi kesehatan yang lain, dan sesama anggota profesi. Nah, sekarang informed choice. Informed choice itu membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan atau informasi tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Informasi yang dimaksudkan meliputi resiko, manfaat, keuntungan, dan kemungkinan hasil dari yang dipilihnya. Jadi misalnya kalau tadi Ibu contohkan terkait KB gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau misalnya ada klien yang mau ber-KB, kemudian masih bingung alat KB apa yang mau digunakan, itu kita bisa jelaskan macam-macamnya, mulai dari resiko, manfaat, keuntungannya, dan yang lain-lain gitu. Jadi kita berikan penjelasan selengkap-lengkapnya. Kemudian kalau ada informed choice dan ada informed consent ya. Nah perbedaannya apa? Kalau consent itu persetujuan penting dari sudut bidan berkaitan dengan aspek hukum dan memberikan otoritas untuk prosedur yang akan dilakukan. Kalau choice itu pilihan penting ya dari sudut klien, merupakan aspek otonomi pribadi dalam menentukan pilihan. Choice berarti ada lebih dari satu pilihan dan klien mengerti perbedaannya. Jadi kalau informed consent itu sebenarnya lebih penting untuk kita, karena informed consent itu melindungi kita dari gugatan hukum misalnya nanti terjadi suatu masalah. Nah kalau informed choice itu sebenarnya lebih penting bagi pihak klien gitu ya. Jadi kliennya mendapatkan pengetahuan dulu terkait apa yang mau dipilihnya. Nah nanti baru consent. Nah bagaimana agar klien dapat menggunakan haknya dalam informed choice ya? Informasi harus lengkap, jujur, dapat dipahami ibu dan tidak bias gitu. Jadi kalau misalnya menjelaskan kepada ibunya bukan orang kesehatan misalnya ya, ibu rumah tangga biasa, jangan menggunakan kalimat-kalimat medis, istilah-istilah medis maksudnya. Nah nanti ibunya juga jadi bingung gitu. Kalau misalnya kita menggunakan istilah medis, kalau misalnya kita menjelaskan kepada kliennya bukan dari orang kesehatan, ya kita harus menggunakan istilah-istilah yang dimengerti oleh klien. Kemudian ibu dibantu
untuk dapat menggunakan haknya dan menerima tanggung jawab atas pilihannya. Kemudian adanya protokol dan petunjuk teknis serta monitor dalam pelaksanaannya, menjaga fokus asuhan pada ibu dan evidence base. Nah, ini contoh jenis pelayanan kebidanan yang dapat dipilih. Tempat melahirkan, didampingi saat persalinan. Jadi ibunya mau melahirkan di bidan, mau melahirkan di rumah sakit, itu pilihan ibunya. Posisi bersalin, ibunya mau bersalin sambil tidur, sambil miring, atau sambil berdiri, itu juga ibu boleh memilih. Kemudian metode kontrasepsi, penolong persalinan. Jadi kalau misalnya saya mau di rumah sakit tapi saya nggak mau ditolongnya sama dokter, saya maunya sama bidan, itu juga boleh gitu ya. Kemudian mobilisasi maksudnya ini ya, mulai beraktivitas kembali gitu ya, bergerak kembali. Misalnya setelah persalinan, kalau misalnya dia persalinan normal biasanya 2 jam sudah bisa mobilisasi ya, sudah bisa duduk, berdiri, dan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya ibu 2 jam masih belum mau untuk mobile, ya kita juga tidak bisa memaksa gitu ya, karena ambang sakit setiap ibu itu kan berbeda gitu. Mungkin kalau misalnya ibu yang ambang sakitnya rendah gitu mungkin sudah 2 jam mungkin sudah jalan, sudah apa-apa. Tapi kalau misalnya yang gampang merasa sakit, mungkin sampai 1 hari belum berani untuk bergerak. Ini inform constant, persetujuan yang diberikan klien atau keluarga untuk melakukan tindakan tertentu setelah mendapatkan penjelasan lengkap. Merupakan suatu prosedur, bukan sekedar formulir. Dimulai dari dialog antara klien dan petugas didasari keterbukaan, berperan dalam mencegah konflik etik tetapi tidak mengatasi masalah etik. 4 komponen pada konsen itu sukarela, jadi tanpa paksaan ya. Informasi, jadi sudah harus dapat informasinya dulu. Kemudian kompetensi, jadi yang menandatangani inform consent-nya itu juga harus yang kompeten, dalam artian ya sehat secara jasmani dan rohani gitu ya. Kemudian jadi dalam keadaan sadar menandatangani inform consent tersebut, dan juga keputusan, jadi ada keputusan yang diambil. Kemudian dimensi inform consent di sini mempunyai 2 dimensi. Yang pertama, dimensi hukum, merupakan perlindungan pasien terhadap tenaga kesehatan. Ada keterbukaan informasi. Informasi dapat dimengerti pasien dan memberi kesempatan pasien untuk memperoleh yang terbaik. Dimensi etiknya itu menghargai otonomi pasien. Jadi pasien berhak untuk menentukan pilihannya sendiri. Tidak melakukan intervensi tetapi membantu apabila diminta atau dibutuhkan. Jadi kita tidak boleh memaksakan satu pilihan kepada klien, kecuali kalau misalnya kliennya meminta pendapat kita gitu ya. Sebaiknya yang mana ya Bu, misalnya tanya seperti itu, kita boleh memberikan saran dari sudut pandang kita, tapi kita tidak boleh memaksakan pilihan kita karena semuanya di tangan pasien. Keinginan pasien digali baik secara subjektif maupun hasil pemikiran rasional. Syarat sah consent di sini adanya kata sepakat, kemudian kecakapan suatu hal tertentu, jadi ada hal yang disepakati dan ada suatu sebab yang halal, jadi maksudnya yang legal gitu ya, jadi bukan sesuatu yang kriminal atau apa. Kesulitan pelaksanaan inform consent itu pengertian dari klien atau keluarga, siapa yang harus tanda tangan, apakah kalau pasien sedang kesakitan bisa memberikan pilihan. Nah seperti itu. Jadi kadang biasanya untuk keadaan-keadaan yang darurat gitu ya, itu karena semuanya serba cepat, jadi kadang informasi yang diberikan itu belum seluruhnya kita bisa berikan karena keterbatasan waktu gitu. Jadi
terus ibunya mungkin juga sudah tidak dalam keadaan kompeten karena mungkin ibunya sudah setengah sadar atau seperti apa gitu, jadi diberikan kepada pihak keluarga. Kemudian wali yang syah, informasi yang diberikan betul, jelas atau tidak. Nah, tadi ya, jadi misalnya dalam keadaan darurat itu biasanya kita pemberian informasinya juga jadi terburu-buru gitu. Terus dari pihak keluarga juga biasanya pinginnya itu juga cepat tertangani gitu. Jadi biasanya ya beberapa itu langsung tanda tangan seperti itu tanpa memberikan, tanpa mendapatkan informasi yang adekuat. Kemudian perlu saksi atau tidak, bagaimana dalam keadaan darurat. Nah, tadi ya yang sudah kita bahas. Ya, terima kasih. Itu materi untuk materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan ke kolom diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.